Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan materi mengenai 14T dalam pelayanan antenatal care atau ANC. Perkenalkan, saya Doma. Pada video kali ini, materi akan disampaikan secara bergantian oleh saya, Indah, Fiona, Nikica, Putri, dan Reva. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pengertian ANC, prinsip pelayanan ANC, serta 14 komponen pelayanan yang dilakukan untuk membantu keselamatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pengertian dan tujuan ANC. Pertama, kita akan membahas pengertian dan tujuan dari pelayanan antenatal care atau ANC. ANC adalah pelayanan kesehatan yang komprehensif yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan dengan tujuan menjaga kesehatan ibu dan janin. Pelayanan ANC memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mendeteksi secara dini resiko kehamilan, mencegah terjadinya komplikasi kehamilan, serta mempersiapkan persalinan yang aman. Jadi, ANC tidak hanya dilakukan ketika ibu mengalami keluhan, tetapi merupakan bagian penting dari pemantauan kehamilan secara rutin. Prinsip pelayanan ANC berkualitas. Dalam pelayanan ANC harus dilakukan secara aman, bermutu, dan berkesinambungan dengan tetap berfokus pada kebutuhan serta keselamatan ibu. Pelayanan juga menggunakan pendekatan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan klinis untuk mendeteksi resiko secara dini dan mencegah komplikasi. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus menghormati hak, privasi pilihan, dan informan konsen dari ibu pada setiap tahapan pelayanan antenatal. Dengan demikian, pelayanan ANC harus berpusat pada ibu, menggunakan pendekatan terpadu, serta tetap menghormati hak dan privasi pasien. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Indah. Terima kasih, Doma. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum 14T dalam pelayanan ANC, serta 3 pemeriksaan pertama, yaitu T1 sampai T3. Gambaran umum 14T. Pelayanan antenatal terpadu mencakup 14 komponen penting untuk memantau kesehatan ibu dan janin secara komprehensif selama masa kehamilan. Secara umum, pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Mulai dari T1 sampai T3 merupakan pengukuran dasar ibu, yaitu berat badan dan tinggi badan, tekanan darah, serta pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Kemudian T4 sampai T5 berhubungan dengan penilaian pertumbuhan dan kondisi janin. Sedangkan T4 sampai T6 sampai T14 mencakup imunisasi, suplementasi, pemeriksaan laboratorium, deteksi dini, tata laksana kasus, konseling, serta pelayanan kesehatan lainnya. T1, berat badan dan tinggi badan. Untuk T1 dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Pengukuran ini bertujuan untuk memantau status gizi dan pertumbuhan ibu selama masa kehamilan. Data tersebut penting karena kondisi gizi ibu dapat berkaitan dengan kesehatan ibu maupun pertumbuhan janin. T2, tekanan darah. Selanjutnya adalah T2, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah diukur menggunakan teknik dan alat yang sesuai. Tujuannya adalah untuk membantu mendeteksi secara dini adanya hipertensi maupun risiko preeklampsia pada ibu hamil. T3, lingkar lengan atas. Kemudian T3 adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila digunakan sebagai screening untuk mengetahui adanya kekurangan energi kronis atau
KEK pada ibu hamil. Jadi, melalui tes 1 sampai T3, tenaga kesehatan dapat memperoleh gambaran dasar mengenai kondisi fisik dan status kesehatan ibu. Selanjutnya, penjelasan mengenai pemeriksaan T4 dan T5 akan dilanjutkan oleh Nikica. Oke, terima kasih Indah. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai T4 dan T5, yaitu pemeriksaan pertumbuhan dan kondisi janin. Pada T4 dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri atau disingkat dengan TFU. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan mengukur jarak dari simfisis pubis sampai bagian atas uterus atau fundus uteri. Hasil pengukuran dalam sentimeter ini diharapkan sesuai dengan usia kehamilan dalam minggu. Dan juga tentunya pemeriksaan ini membantu tenaga kesehatan dalam memantau pertumbuhan janin selama kehamilan. Selanjutnya yaitu T5, yaitu menentukan presentasi janin dan menilai denyut jantung janin atau disingkat dengan DJJ. Pada pemeriksaan ini, tenaga kesehatan menentukan posisi atau presentasi janin dan menilai denyut jantung janin. Dalam PPT, rentang denyut jantung janin yang dicantumkan adalah 110 sampai 160 denyut jantung per menit. Selain itu, hasil pemeriksaan perlu dicatat bersama dengan usia kehamilan, keluhan ibu, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Jadi, T4 dan T5 itu berfokus pada pemantauan pertumbuhan serta kondisi janin selama kehamilan. Setelah pemeriksaan dasar dan penilaian janin dilakukan, pelayanan ANC juga mencangkup upaya pencegahan dan suplementasi. Lalu selanjutnya, untuk penjelasan mengenai T6 sampai T8 akan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya, yaitu Putri. Baik, terima kasih Nikica. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari T6 sampai dengan T8, yaitu pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah, dan juga pemeriksaan laboratorium. Yang pertama adalah T6, yaitu pemberian imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi diberikan sesuai dengan status imunisasi ibu hamil, bertujuan untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada bayi. Yang kedua adalah T7, yaitu pemberian tablet tambah darah. Dalam materi ini dikatakan bahwa pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil itu sekurang-kurangnya 90 tablet. Yang kedua yaitu T7, pemberian tablet tambah darah. Dalam materi ini dikatakan bahwa pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil itu sekurang-kurangnya 90 tablet selama masa kehamilan. Tujuannya yaitu untuk mencegah anemia selama masa kehamilan. Yang ketiga adalah T8, yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan selanjutnya yaitu T8, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan secara standar dan indikasi klinis, bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya kondisi atau komplikasi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Jadi, dari T6 sampai dengan T8, pelayanan ANC tidak hanya melakukan pemeriksaan kondisi pada ibu dan janin, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan serta pemeriksaan untuk mendeteksi kondisi tertentu secara dini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona yang akan menjelaskan mulai dari T9 sampai dengan T14. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai T9 sampai T14 yang meliputi pemeriksaan laboratorium, tata pelaksanaan kasus, temu wicara, perencanaan, persalinan, konseling, ASI dan makanan bayi, serta pelayanan kesehatan dan lainnya. T9, tes laboratorium. Pada T9 dilakukan tes atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kebijakan dan indikasi klinis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu mendeteksi secara dini penyakit atau kondisi
tertentu seperti anemia, HIV, dan diabetes. T10 Tata pelaksanaan kasus. Selanjutnya, T10 adalah tata pelaksanaan kasus. Penanganan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan screening. Jika ditemukan suatu kondisi yang membutuhkan penanganan, tenaga kesehatan dapat memberikan terapi, melakukan rujukan atau memberikan tindakan lanjut sesuai dengan kebutuhan pasien klinis. T11 Temu wicara. Berikutnya adalah yaitu temu wicara. Temu wicara mencangkup konseling mengenai kehamilan, persiapan persalinan, dan edukasi kesehatan. Tujuannya adalah membantu ibu memperoleh informasi dan diperlukan sehingga dapat mengambil keputusan yang terinformasi mengenai kehamilan. Selanjutnya, T12 yaitu perencanaan persalinan. Selanjutnya, konseling diberikan mengenai perencanaan persalinan, pencegahan komplikasi, serta persiapan menghadapi hari persalinan. T13 ASI dan makanan bayi. Materi konseling mencakup pemberian ASI, manfaat ASI, serta teknik menyusun yang benar. T14 pelaksanaan kesehatan lain. Terakhir adalah P14 yaitu pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan. Pelayanan ini dapat mencakup penanganan kasus maupun rujukan apabila memang diperlukan. Dengan demikian, T9 sampai T14 menunjukkan bahwa pelayanan ANC tidak berhenti pada pemeriksaan fisik saja, tetapi juga mencangkup deteksi dini, penanganan, edukasi, konseling, dan tindak lanjut. Selanjutnya, bagian alur kunjungan, tanda bahaya, dokumentasi, dan kesimpulan akan disampaikan oleh Hepa. Terima kasih. Terima kasih Fiona. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai alur kunjungan ANC, tanda bahaya kehamilan, dokumentasi, dan kesimpulan. Yang pertama, alur kunjungan ANC. Dalam alur kunjungan pelayanan ANC, sebelum pemeriksaan dilakukan, tenaga kesehatan perlu melakukan verifikasi identitas, menanyakan keluhan, mengetahui usia kehamilan, serta mengenali riwayat obstetri pasien. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan 14T secara terintegrasi sesuai kebutuhan dan kondisi pasien. Tahapan tersebut secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu verifikasi dan anamnesis, pemeriksaan 14T, kemudian edukasi dan tindak lanjut. Dengan alur tersebut, pelayanan ANC dapat dilakukan secara lebih terarah dan terpadu. Selanjutnya adalah tanda bahaya kehamilan. Tanda-tanda bahaya memerlukan penanganan medis segera. Beberapa tanda perlu diwaspadai antara lain pendarahan pervaginam, kejang atau sakit kepala berat, demam tinggi, dan sesak napas, gerakan janin berkurang, serta ketuban pecah dini. Jika ibu hamil mengalami tanda-tanda tersebut, maka segera menghubungi tenaga kesehatan atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, dokumentasi dan mutu pelayanan ANC. Selain pemeriksaan dan edukasi, dokumentasi juga merupakan bagian penting dalam pelayanan ANC. Hasil pemeriksaan 14T, diagnosis, terapi, edukasi, dan rencana tindak lanjut perlu didokumentasikan. Pencatatan dapat menggunakan buku KIA, rekam medis, serta sistem pencatatan yang digunakan di fasilitas kesehatan. Dalam dokumentasi juga perlu diperhatikan komunikasi yang efektif, kerahasiaan data pasien, serta pencatatan rujukan dengan baik. Sebagai kesimpulan, 14T dalam pelayanan ANC merupakan pendekatan komprehensif dan terpadu untuk memantau kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Pelayanan ini mengintegritaskan pengukuran dasar ibu, pemeriksaan kondisi dan pertumbuhan janin, pencegahan, suplementasi, pemeriksaan laboratorium, deteksi dini, tata laksana kasus, konseling, hingga pelayanan kesehatan lainnya. Pelaksanaan pelayanan tetap harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Dengan penerapan ANC yang aman, bermutu, berkesinambungan, serta berpusat pada ibu, diharapkan risiko kehamilan dapat terdeteksi lebih dini dan komplikasi dapat dicegah atau ditangani dengan tepat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai 14T dalam pelayanan
antenatal care atau ANC. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat menambah ilmu serta pemahaman mengenai pentingnya pelayanan antenatal dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.